Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel Ayu Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu pupuk organik cair. Ini adalah pupuk organik cair asam amino dari Trubus. Nah, mungkin di antara sobat ada yang masih asing dengan pupuk yang satu ini, atau di antara sobat ada yang sedang mencari review tentang pupuk yang satu ini. Nah, kita akan coba bahas seperti apa sih pupuk organik cair Trubus ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungannya, fungsinya untuk tanaman itu apa saja, dan juga harganya itu berapa. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi ini adalah pupuk Trubus, pupuk organik cair untuk semua jenis tanaman. Ini dari PT Trubus Swadaya sobat ya. Kemudian sini ada keterangannya. Jadi pupuk organik cair Trubus ini adalah pupuk yang dihasilkan dari lemak hewani, kaya akan protein sehingga dapat menutrisi dan meningkatkan imunitas tanaman, serta menjadikan hasil tanaman yang maksimal. Kemudian sini ada keterangan manfaat penggunaannya. Yang pertama itu mengandung unsur hara makro dan mikro yang lengkap, memperbaiki struktur tanah menjadi gembur, mengurangi penggunaan pupuk kimia 50-100% secara bertahap, kemudian menutrisi tanah dan tanaman lebih mudah dan cepat. Selanjutnya meningkatkan daya tahan tanaman terhadap hama dan juga penyakit, kemudian meningkatkan produksi panen yang maksimal. Kemudian sini ada keterangannya sobat ya. Ini ada kandungan unsur haranya. Yang pertama itu ada si organik sebanyak 18,79%. Kemudian ada NPK-nya di sini, totalnya itu 5,93%. Ada N-organiknya di sini sebanyak 1,70% dan juga pH-nya di sini 4,21. Nah, di sini ada keterangannya sobat ya. Jadi ini ada asam aminonya, ada proteinnya, dan juga ada vitaminnya. Ini dari lemak hewani. Nah, sebelumnya kita bahas dulu sobat ya untuk fungsi dari masing-masing kandungannya ini. Yang pertama itu ada si organik atau karbon organik. Jadi karbon organik itu berfungsi untuk memperbaiki kualitas tanah, diantaranya itu untuk meningkatkan kandungan bahan organik tanah, memperbaiki struktur tanah sehingga lebih gembur dan tidak mudah padat. Selanjutnya meningkatkan kemampuan tanah menyimpan air, meningkatkan kapasitas tukar kation sehingga unsur hara tidak mudah tercuci. Selanjutnya menjadi sumber makanan bagi mikroorganisme yang bermanfaat di dalam tanah. Nah, jadi untuk fungsi utama dari karbon itu untuk memperbaiki kesehatan tanah. Selanjutnya di sini ada NPK, nitrogen, fosfat, dan juga kalium. Jadi ini adalah total kandungan 3 unsur hara makro utama ya sobat ya. Jadi untuk fungsi dari nitrogen itu yang pertama merangsang pertumbuhan daun dan juga batang, meningkatkan pembentukan klorofil sehingga daun lebih hijau, dan juga mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman. Selanjutnya ada fosfat, fungsinya itu untuk merangsang pertumbuhan akar, membantu pembentukan bunga dan juga buah, berperan dalam proses pembentukan energi di dalam tanaman. Selanjutnya ada kalium, dia ini untuk memperkuat batang, meningkatkan kualitas buah, seperti ukuran, warna, rasa, dan juga daya simpan, kemudian membantu tanaman lebih tahan terhadap kekeringan dan juga serangan penyakit. Jadi fungsi utamanya itu untuk menyediakan nutrisi dasar untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian yang selanjutnya ada N-organik. Jadi nitrogen organik ini adalah nitrogen yang berasal dari bahan organik, bukan pupuk kimia. Jadi dia itu dilepaskan secara bertahap sehingga efeknya itu lebih tahan lama. Kemudian juga mengurangi resiko tanaman terbakar akibat kelebihan nitrogen. Selanjutnya mendukung pertumbuhan daun dan juga tunas secara lebih stabil. Kemudian menjadi sumber nutrisi bagi mikroorganisme tanah saat terurai. Nah, fungsi utamanya itu untuk menyediakan nitrogen secara perlahan dan juga berkelanjutan. Kemudian untuk pH-nya di sini 4,21 ya sobat ya. Jadi nilai pH ini menunjukkan tingkat keasaman pupuk. Jadi fungsinya itu untuk membantu atau menjaga kestabilan produk selama penyimpanan. Nah, pada dosis anjuran umumnya ini tidak menyebabkan tanah menjadi asam ya sobat ya, karena telah diencerkan sebelum aplikasi. Nah, kondisi yang agak asam ini juga dapat membantu menjaga beberapa unsur hara tetap larut dalam larutan pupuk. Nah, sebagai catatan karena ini pH-nya cukup asam, jangan menggunakan dalam dosis yang berlebihan atau tanpa pengenceran. Kemudian selanjutnya di sini ada asam amino ya sobat ya. Jadi asam amino itu bukan unsur tunggal, melainkan senyawa organik yang tersusun dari beberapa unsur. Jadi setiap asam amino itu minimal mengandung karbon, hidrogen, oksigen, dan juga nitrogen. Dan beberapa jenis asam amino juga mengandung sulfur, misalnya itu ada sistein dan juga metionin. Nah, karena itu asam amino itu bukan termasuk unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Jadi asam amino ini adalah molekul penyusun protein. Jadi asam amino itu merupakan bahan pembentuk protein. Dia ini membantu mempercepat pemulihan tanaman setelah stres seperti akibat panas, hujan, pindah tanam, atau serangan hama. Kemudian meningkatkan efisiensi penyerapan unsur hara dan juga mendukung pembentukan bunga dan buah. Kemudian selanjutnya ini ada protein. Jadi protein ini akan diuraikan oleh mikroorganisme menjadi asam amino dan senyawa nitrogen yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Protein juga menjadi sumber nutrisi bagi mikroba tanah. Kemudian selanjutnya ini ada vitamin. Jadi vitamin ini berperan sebagai senyawa pendukung metabolisme tanaman. Dia ini membantu aktivitas enzim serta meningkatkan daya tahan tanaman terhadap sekaman lingkungan. Nah, di sini juga ada keterangannya lemak hewani. Jadi lemak hewani ini merupakan bahan baku dari pupuk ini ya sobat ya. Jadi bukan unsur hara utama. Jadi setelah melalui proses fermentasi atau hidrolis, lemak akan menghasilkan senyawa organik seperti asam lemak, gliserol, dan juga beberapa senyawa organik lainnya yang menjadi sumber karbon dan juga energi bagi mikroorganisme tanah, sehingga secara tidak langsung membantu meningkatkan kesuburan tanah.
Jadi secara keseluruhan, pupuk ini itu lebih menonjol sebagai pupuk organik cair pembedah tanah sobat ya, yang memperbaiki kesehatan tanah sekaligus menambah nutrisi organik. Sedangkan kebutuhan unsur hara dalam jumlah besar sebaiknya tetap dipenuhi melalui pemupukan NPK sesuai fase pertumbuhan tanaman. Jadi karena di sini kandungan NPK totalnya itu hanya sekitar 5,93%, jadi pupuk ini itu tidak disarankan dijadikan sebagai satu-satunya sumber nutrisi pada tanaman yang membutuhkan unsur hara tinggi. Jadi hasil terbaik itu biasanya diperoleh jika digunakan sebagai pelengkap bersama pupuk dasar atau pupuk NPK sesuai kebutuhan tanaman. Nah kemudian di sini ada barcode-nya sobat ya. Ini kita coba scan dulu barcode-nya ini. Ini diarahkan ke situs Trubusnya sobat ya. Ini ada brosurnya sobat ya dari pupuk Trubus ini. Ini ada keterangannya keistimewaan dari pupuk Trubus ini. Yang pertama itu unsur hara makro mikro lengkap, kemudian enzim dan juga asam amino, menyuburkan tanaman, menutrisi tanah, mengurangi pupuk kimia dan juga meningkatkan daya tahan tanaman lebih sehat dan juga meningkatkan produksi. Di sini ada keterangan peran asam amino dalam pupuk Trubus ini. Jadi yang pertama itu membantu meningkatkan aktivitas dan populasi mikroba yang menguntungkan di dalam tanah. Kemudian membantu meningkatkan kualitas hasil produksi tanaman, membantu memodifikasi stomata tanaman agar terbuka lebih sehingga metabolisme tanaman berlangsung lebih lama. Kemudian meminimalkan terjadinya stres lingkungan seperti diakibatkan perubahan suhu yang ekstrim atau karena proses pemindahan tanaman. Selanjutnya meningkatkan kandungan klorofil serta laju fotosintesis pada tanaman. Ini sobat ya, ada keterangan lebih lengkapnya lagi di brosurnya ini. Nah kemudian di sini ada keterangan dosis dan juga cara penggunaannya. Jadi kocok dahulu sebelum digunakan, lakukan penyemprotan dengan merata. Untuk waktu penyemprotan idealnya itu pada pagi hari sekitar pukul 6-9, kemudian untuk sore hari itu sekitar pukul 15-18. Untuk dosis penggunaannya itu untuk tanaman pangan dan juga hortikultura, dosisnya itu 5-10 ml per liter air. Kemudian untuk tanaman keras seperti buah-buahan, dosisnya itu 10-20 ml per liter air. Nah, gandakan dosis bila melakukan penyemprotan pada batang dan juga penyiraman pada tanah atau akar. Nah, jadi kalau dikocor itu dosisnya 2 kali lipat ya sobat ya, digandakan. Nanti akan kita coba praktekkan bagaimana cara penggunaannya. Kemudian untuk harga dari pupuk cair Trubus ini yang kemasan 1 liter ya sobat ya. Ini itu saya belinya di toko online. Untuk harganya itu sekitar 60 ribuan lah kurang lebih yang 1 liter ini. Jadi dia itu juga ada ukuran 500 ml, ada juga yang ukuran 5 liter. Nah, kalau sobat ingin membelinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok di bawah video ini. Sobat cek aja di situ dapat harga berapa. Biasanya beda akun itu beda harga sobat ya. Nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee. Sobat cek aja di situ dapat harga berapa. Nah, sekarang kita coba buka sobat ya seperti apa sih pupuk organik cair Trubus ini. Nah, dia berwarna kecoklatan sobat ya seperti ini tuh. Agak sedikit kental dia, tapi nggak terlalu kental banget. Untuk baunya ini bau khas pupuk organik sobat ya, dan baunya itu agak kurang sedap dia. Nah sekarang kita coba takar ya sobat ya. Untuk tutup botolnya itu volumenya berapa mili, jadi nantinya si tutup botolnya ini bisa sobat gunakan sebagai takaran. Nah ini sobat ya, jadi satu tutup botol itu volumenya sekitar 16-17 mili, jadi tinggal sobat bagi aja sesuai dengan dosis yang sudah disebutkan tadi. Nah sekarang kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaan pupuk organik cair Trubus ini. Jadi di sini ada ember dengan kapasitas air sekitar 8 liter. Kita gunakan dosis saja sekitar 5 ml per liter air atau sekitar 40 ml untuk 8 liter air ini. Atau sekitar 2,5 sampai 3 tutup botolnya sobat ya. Selanjutnya bisa sobat aduk sampai rata. Dia jadi berwarna coklat sobat ya seperti ini, dan baunya ini lumayan kurang sedap dia itu. Karena ini organik dari hewani sobat ya. Nah selanjutnya bisa langsung sobat semprotkan aja sobat ya. Semprotkan ke tanamannya kurang lebih seperti ini. Nah untuk waktu aplikasinya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Jadi untuk pagi hari itu tadi sekitar jam 6 sampai jam 8-an. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 3 sampai jam 6 sore kurang lebih. Untuk intervalnya itu sekitar 7 sampai 10 hari sekali, disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan kondisi lahannya.
Nah, selain dengan cara disemprot juga bisa dengan cara dikocor ya sobat ya. Dikocorkan ke media tanamnya. Untuk yang dikocorkan itu volumenya disesuaikan dengan ukuran tanamannya. Jadi semakin besar tanamannya itu yang dikocorkan semakin banyak. Nah, untuk tanaman yang segini nih kurang lebih sekitar 100 mili aja sobat ya. Kocorkan ke perakarannya seperti ini. Ke media tanamnya jangan terkena batangnya sobat ya, jangan kena batangnya langsung. Ya, kurang lebih seperti itu untuk cara penggunaannya. Nah, untuk yang dikocorkan itu disesuaikan dengan ukuran tanamannya dan juga dosisnya sobat ya. Jadi semakin pekat dosisnya yang dikocorkan itu semakin sedikit kalau tanamannya itu kecil. Jadi untuk tanaman yang kecil itu sekitar 100 sampai 200 mili per tanaman. Kemudian untuk tanaman yang sedang itu sekitar 250 sampai 300 mili. Dan juga kalau semakin besar tanamannya dinaikkannya sobat ya dosisnya itu atau kocorannya itu. Nah, untuk rekomendasi intervalnya itu untuk pemeliharaan rutin sekitar 7-10 hari sekali. Kemudian jika tanaman itu sedang dalam fase pertumbuhan cepat atau vegetatif, atau setelah pindah tanam, atau sedang mengalami stres bisa 5-7 hari sekali. Kemudian jika kondisi tanaman itu sudah baik dan juga hanya untuk menjaga pertumbuhan bisa sekitar 10-14 hari sekali. Dan pupuk ini juga bisa dicampur dengan insektisida serta fungisida berbentuk cair sobat ya, seperti SL, SC, SC ataupun sejenisnya. Tapi pastikan pH larutan pestisida itu tidak terlalu ekstrim. Yang perlu sobat perhatikan itu jangan mencampur dengan produk yang mengandung tembaga atau belerang, karena pupuk organik itu mengandung banyak senyawa organik yang kadang kurang kompatibel ya sobat ya. Dan juga hindari dengan larutan yang sangat alkalis atau pH tinggi atau basa kuat ya sobat ya. Nah, itu dia sobat sedikit penjelasan tentang pupuk organik cair turbus ini. Jadi jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk untuk tanaman kesayangan sobat, ini bisa untuk fase vegetatif sampai ke generatif ya sobat ya. Dan juga ini bisa untuk semua jenis tanaman. Mungkin sobat bisa menggunakan pupuk organik cair turbus ini. Sobat mungkin bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah ada yang menjualnya. Atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok di bawah video ini. Atau di deskripsi video ini juga dalam lampiran tautannya biasanya. Dan mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.